Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini Ibu akan coba melanjutkan materi minggu lalu yang masih berhubungan dengan topik aljabar boolean. Minggu lalu terakhir kita sudah sampai pada topik menentukan bagaimana komplement suatu fungsi boolean. Nah, untuk minggu ini Ibu akan coba membahas tentang bentuk kanonik ya dari suatu fungsi boolean. Di boolean ada dua macam bentuk kanonik ya. Yang pertama adalah penjumlahan dari hasil kali atau dalam bahasa Inggrisnya sum of product, disingkat SOP. Penjumlahan dari hasil kali. Nah, yang kedua bentuk kanoniknya adalah perkalian dari hasil jumlah, product of sum atau POS. Jelas kedua ini adalah bentuk yang sangat berbeda. Ya, dari bentuk rumusan saja ya, bentuk matematis itu sudah berbeda. Dan hasil juga pasti berbeda. Nah, untuk yang pertama ya, minggu pertama ini, sesi pertama, kita coba dulu yang SOP, penjumlahan dari hasil kali atau sum of product. Nah, misalkan ini ada di sini ada suatu fungsi boolean di mana dia merupakan inputnya 3 variabel, yaitu X, Y, dan Z. Nah, ini sembarang contoh ya, Dek ya. Nah, sekarang fungsi boolean ini memiliki bentuk SOP. Gimana bentuk SOP itu? Nah, perhatikan di sini. Ini kan semua literalnya dikalikan ya. X komplement dikalikan Y komplement dikali Z. Ditambah X kali Y komplement kali Z komplement ditambah X kali Y kali Z. Nah, lihat di sini. Ini berarti kan apa? Ini kan dikalikan dulu ya. Oke, dikalikan dulu masing-masing literalnya, dikalikan dulu masing-masing literalnya, dikalikan dulu masing-masing literalnya. Sudah? Lalu baru dijumlahkan. Makanya katanya adalah di sini istilahnya penjumlahan dari hasil kali. Jadi hasil kali itu semua dijumlahkan, ditotalkan. Sudah? Paham ya, Dek ya? Jadi bentuknya adalah kali-kali tambah, kali-kali tambah, kali-kali tambah, dan seterusnya. Nah, setiap suku-suku di dalam SOP ini namanya adalah min term. Ya, suku itu term di sini, tapi karena ini SOP, dia namanya min term. Nah, sedangkan di POS itu nanti dia misalnya contoh ya, dia contoh kedua adalah POS sama fungsi boolean dengan inputnya 3 variabel yaitu X, Y, Z. Nah, di sini perhatikan deh, jauh berbeda antara SOP dan POS. Kalau POS itu adalah perkalian dari hasil jumlah. Berarti gimana? Dijumlahkan masing-masing termnya, ya literalnya, lalu dikalikan. Dijumlahkan masing-masing termnya, lalu dikalikan. Dijumlahkan masing-masing literalnya, lalu dikalikan. Oke, itu namanya POS, perkalian dari hasil jumlah atau product of sum. Nah, sekarang setiap suku term ini dinamakan max term kalau di POS. Tadi SOP namanya min term. Nah, setiap min term ini, max term ini, dia harus memiliki literal yang lengkap. Contohnya gini maksudnya, Dek ya. Kalau di sini inputnya 3, maka di sini juga outputnya 3. Kalau inputnya 3, maka outputnya juga 3. Hasil akhirnya. Ya. Oke. Gimana? Sudah paham ya membedakan bentuk SOP dan POS? Nah, sekarang kita coba dulu di sini. Nah, ini ada tabel ya. Tabel pertama ini apabila ini tabel baku ya. Ini tabel baku sudah dari sananya sudah ada. Jadi ini untuk inputnya 2 variabel yaitu X dan Y. Nah, misalkan di sini untuk inputnya 0 0, false false itu sukunya berarti X aksen Y aksen. Nah, karena min term maka lambangnya M-nya kecil, M0. Nah, min term kan SOP kali ya, Dek ya. Perkalian antara literalnya kali. Sedangkan untuk max term ya, itu sukunya adalah X tambah Y. Ya, lambangnya adalah M besar 0, M kapital 0. Jadi memang berbeda antara min term dan max term.
Jadi kalau misalnya Ibu sebutkan minterm di sini, berarti kebayangkan adalah itu shop. Kalau maxterm berarti dia pos. Sudah? Nah, kalau sudah paham yang baris pertama, sekarang baris kedua sama. Ini kalau misalnya inputnya 01D, maka di sini sukunya X aksen Y, lambangnya M1. Nah, untuk maxterm X tambah Y aksen M1 dan seterusnya sampai M3. M0 dari 0 ya, M0, M1, M2, M3. Nah, ini dipakai tabelnya apabila nanti sukunya inputnya adalah dua variabel. Bagaimana kalau seandainya misalnya kasus kita itu inputnya 3 variabel, berarti kita pakai tabel yang kedua. Ya, ini ada tabel kedua, di mana di sini inputnya berbeda X, Y, dan Z. Ya, 0, 0, 0, 01, dan seterusnya. Nah, ini juga sudah tabel baku ya, Dek. Jangan dirubah-rubah, sudah dari sananya ya. Oke, ya tetap minterm itu M0 sampai M7, maximum itu M besar ya, lambang simbolnya sampai M7. Sudah? Nah, ini adalah tabel dari untuk tabel minterm maxterm untuk inputnya 3. Nah, sekarang contoh soalnya seperti ini. Ya. Misalkan, nyatakan tabel kebenaran di bawah ini dalam bentuk kanonik, SOP, dan POS. Jadi di sini ada tabel deh ya, sudah ada inputnya, kemudian ini sudah ada hasil akhirnya. Jadi kita nggak tahu fungsinya seperti apa. Ini seperti kotak hitam ya, black box. Pokoknya setelah diproses itu hasilnya adalah 0. Proses hasilnya 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Jadi dalam hal ini fungsi booleannya tidak diketahui, hanya hasil akhirnya saja. Nah, dia minta dari tabel kebenaran ini, minta ditentukan SOP dan POS-nya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan contoh soal yang pertama ini? Ini sederhana ya, Dek ya, karena dia tidak ada fungsinya, hanya berupa tabel. Jadi kita langsung convert dia ke tabel yang 2 tadi ya. Oke, karena ini dia inputnya 3, maka patokan kita adalah yang tabel kedua. Nah, ini. Jadi nanti kita patokannya ini. Tabel yang kedua. Kenapa tabel yang kedua? Karena inputnya 3. Di soal ini inputnya 3. Sudah? Nah, sekarang kalau sudah, di sini ada ketentuan, Dek. Kalau misalnya SOP itu, ya, itu semua kombinasi perubahannya menghasilkan nilai fungsi sama dengan 1. Jadi, di tabel ini, ya, oke, di tabel ini semua untuk SOP cari yang hasil fungsinya itu 1. Ya, berarti yang mana? Baris kedua, ini baris ke-5, baris ke-8. Itu adalah SOP. Nih, sudah ya? Berarti 001, 100, dan 111. Dari mana ini? Dari sini, Dek. Dari inputnya tadi ya. Jadi, untuk yang 1 itu, benar ya, inputnya 001. Nih, 001. Terus, yang kedua, ya, adalah 100. Nah, di sini adalah sama ya. Nah, 100. Dan yang terakhir tidak ada 3 ya, kita lihat ya. Terakhir adalah 111. Nah, ini adalah sama 111. Nah, maka bagaimana bentuk kanonik SOP-nya? Nah, ini gampang, Dek. Tinggal kita cari ya 3 digit ini di tabel yang kedua tadi. Nah, mana tabel kita yang kedua, tabel baku ya, ini. Kita cari. Sekarang dia minta SOP. Nah, ini perhatikan ya, ini sedang kebalik biasanya. Kalau SOP, pasti kita lihat yang minterm. Kalau yang POS, pasti kita lihat yang maxterm. Ya, jangan kebalik ya, Dek ya. Berarti tadi kita cek di sini. Dia kan bilang, kalau yang SOP tadi kan 001 ya, menghasilkan hasil akhirnya 1. Berarti cek di tabel ini. Untuk yang 001, ya, minterm, berarti apa? Sukunya X aksen, Y aksen, Z. Benar nggak di sini? Coba kita lihat ya. Nah, benar ya? Untuk 001, X aksen, Y aksen, Z. Nah, tambah karena SOP kan ya. Oke, SOP kan bentuknya seperti yang bilang tadi. Kali-kali tambahkan, kali-kali tambahkan, kali-kali tambahkan. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, 100. 100
100 itu 1 ya. Oke, kita lihat tabel yang kedua. Masih yang SOP ya, 100. Nah, ini berarti X, Y aksen, Z aksen. Kita cek deh jawabannya ya. Nah, benar ya. X, Y aksen, Z aksen. Oke, terakhir 1, triple one ya. Kita lihat yang minterm. Oke, kenapa minterm? Karena SOP. 1, 1, 1. Oke, ini terakhir ya, baris terakhir X, Y, Z. Kita lihat di sini. Oh iya, ternyata cocok. X, Y, Z. Jadi, ini adalah bentuk kanonik SOP dari tabel kebenaran tadi. Ini bisa dalam dua bentuk ya, Dek. Yang pertama, kita bisa menuliskan dalam bentuk suku atau dalam bentuk lambang minterm. Kalau katanya lambang minterm, berarti menggunakan simbol M kecil. Tadi di tabel ya, ada dua ya, Dek ya. Oke, ada suku, ada lambang. Yang pertama, sudah kita coba menggunakan penulisan dengan suku. Sekarang, kita coba penulisan dengan lambang. Bagaimana caranya kalau dengan lambang, Bu? Nah, ini dengan lambang, Dek. Ya, berarti F fungsi dari X, Y, Z sama dengan tadi nih X aksen, Y aksen, Z adalah M1. Benar ya? Di tabel dicek, jangan bingung. Nih, dari sini M1. 001, X aksen, Y aksen, Z itu adalah M1. Terus yang kedua, ya, apa? X, Y aksen, Z aksen. Cek tabel yang kedua. Mana sukunya? X, Y aksen, Z aksen berarti 100 ya, M4. Ya, karena dia SOP, berarti tambah ya, Dek ya. Oke, tambah dan X, Y, Z. Cek di tabel kedua. Oh, ternyata ini adalah inputnya 111 adalah lambangnya M7. Berarti langsung kita buat di sini. Berarti apa? M1 tambah M4 tambah M7 sama dengan, nah, karena ada tadi penjumlahan, berarti sum. Ya, sum itu sigma. Kalau di matematika, lambang huruf seperti ini, Dek, namanya itu adalah sigma. Sigma itu lambang matematikanya seperti ini. Artinya penjumlahan. Berarti buka kurung, tulis angkanya di sini. Karena M1, tulis di sini 1. Karena 4, tulis di sini 4. Karena 7, tulis di sini 7. Nah, itu untuk yang SOP. Gimana? Semoga paham ya. Ya, sekarang ini gampang masih soalnya, Dek ya, karena dia sudah ada fungsi hasil fungsinya. Nanti ada tipe soal yang kedua yang lebih meningkat lagi. Ya, kita perlu aljabar matematika di situ. Kalau ini kan tidak ya, hanya mencari nilai tabel lalu kita convert ya ke tabel kanonik SOP dan POS-nya. Ya, dari data soal kita. Nah, selanjutnya kita coba yang POS. Nah, kalau POS itu berarti kita cari di soalnya tabelnya, Dek. Semua kombinasinya adalah 0. Berarti di sini ada mana POS? Ya, baris pertama, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, 6 ya, 7. Nah, kok bisa, Bu? Itu emang sudah ketentuan ya. Kalau SOP itu pasti dia menghasilkan 1. Kalau POS itu dia menghasilkan 0. Itu emang sudah rumusan. Nah, kalau sudah tahu rumusan seperti itu, berarti tinggal di-convert aja, Dek, sama. Kita di sini tabel yang untuk 000. Nah, sekarang hati-hati dalam melihat tabelnya. Kita lihat, jangan lagi yang minterm. Tapi kita lihat yang maxterm. Apa tadi inputnya? 000. Berarti sukunya yang mana? X tambah Y tambah Z ya, lambangnya M0. Berarti kita cocokkan di sini jawabannya. Bener, Dek? X tambah Y tambah Z ya. Oke, karena ini bentuknya POS, berarti tambah kali, tambah kali, dan seterusnya. Nah, sudah. Nanti cari lagi nih di tabel 010. Lihat di tabel yang kedua. Ya, karena inputnya 3 ya. 010, berarti ini M2. Sukunya yang mana? X tambah Y aksen tambah Z. Kita lihat di sini, kita cek. Nah, benar ya, Dek ya? Dan 011 sama, lihat juga di tabel dan seterusnya sampai ini ya. Oke, cek lagi tadi tabelnya berapa nilainya di sini karena POS, hati-hati ya, kita di maxterm ya. Jangan kebalik ya. Ini untuk SOP
term, ini untuk pos, max term. Sudah dapat semua dari tabelnya, lalu kita tuliskan semua di sini variabelnya, Dek. Ya. Oke, berarti karena pos nih kali ya penghubungnya. Ini harus tutup kurung ya. Jadi kalau di matematika itu harus jelas pemisahnya, Dek ya. Kalau ini nggak ada tutup kurung, bingung nih, ya. Karena di sini ada penekanan mana penjumlahan, mana perkalian. Oke, sudah. Nah, atau bentuk lain sama kayak yang SOP tadi dalam bentuk lambang ya. Oke, tadi untuk yang ini M besar 0 kali M besar, karena ini pos, makanya tandanya kali. Kalau SOP ditambahkan, Dek. Nah, ini hati-hati jangan kebalik. Sama dengan, nah, karena ini adalah perkalian dari hasil jumlah, maka simbolnya adalah pi, ini pi besar. Tadi kan sigma ya, tadi sigma untuk yang SOP, ini sekarang simbolnya pi. Nah, tuliskan di sini lambangnya 0, 0. Huruf angkanya ya 2, 2, 3, 3, 5, 5, 6, 6. Sudah ya? Nah, ini berarti sudah dapat kita membahas contoh soal yang pertama ya, dalam bentuk menentukan bentuk kanonik, SOP, dan pos. Nah, sekarang ada bentuk kedua. Ya, ini bentuk kedua. Nah, ini berbeda deh sama yang tadi. Kalau di sini dia malah diketahui fungsi booleannya. Ya, dari soal diketahui fungsi booleannya, dia mintanya sama kayak tadi pertanyaannya, minta dalam bentuk kanonik, SOP, dan pos. Tapi data yang diketahui adalah berupa fungsi boolean. Kalau contoh soal pertama tadi kan dia bentuknya tabel kebenaran ya, dalam bentuk input 0, 1, 0. Kalau ini enggak, hanya berupa fungsi boolean. Nah, bagaimana menentukan fungsi boolean ini dalam bentuk SOP dan pos? Oke, untuk yang pertama sekali, kita akan coba dulu yang SOP. Tapi biar lebih enak ya, untuk penjelasan ini nanti Ibu akan menggunakan coret-coret. Ya, oret-oret. Kalau ini kan sudah jadi ya, jadi Ibu akan jabarkan. Nah, sekian, tunggu selanjutnya ya materi Ibu untuk menjelaskan bagaimana pemecahan soal SOP ini. Terima kasih.